Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada sukacita yang kita rasakan pada malam ini. Kita bertemu kembali pada program Lentera Malam, doa, pujian, dan renungan dari Jemaat Rantepao. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam ini akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Julianus Rubak Balik dengan tema mengandalkan dan menaruh harapan pada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Selamat beribadah. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Suka surga yang bakal. Suka surga yang bakal. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, kita akan memohon tuntunan kuasa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita untuk mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan. Marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, dimuliakanlah nama-Mu di setiap kehidupan kami. Malam hari ini kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu saja. Karena itu biarlah kuasa Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami sekalian, dan firman-Mu ini sungguh-sungguh boleh mengubah kehidupan kami untuk sungguh-sungguh menjadikan Engkau sebagai satu-satunya yang utama di dalam hidup kami. Karena itu ya Bapa di sorga, kami telah siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu ini. Dalam keampunan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami menaikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, malam hari ini bacaan yang saya siapkan dari 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 22. 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 22. Kita akan membacanya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel.
Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abiyah. Keduanya menjadi hakim di Betsheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama, dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku, sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu, yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membaca ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik, dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10, dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya, dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya, dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu." Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengar segala perkara bangsa itu dan menyampaikan kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, "Pergilah masing-masing ke kotanya." Itulah firman Tuhan yang boleh diperdengarkan bagi kita sekalian. Berbahagialah kita yang boleh mendengar dan merenungkannya dalam kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara yang sama-sama berbahagia dan sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan kita malam hari ini diberi satu tema, mengandalkan dan menaruh harapan pada Tuhan. Mengandalkan dan menaruh harapan pada Tuhan. Saudara-saudara pendengar program Lentera Malam yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Konon ada sebuah cerita dari negeri Cina yang mengisahkan tentang sosok raja yang arif dan bijaksana. Ia memiliki 3 orang putra.
Suatu hari ia memanggil ketiga putranya untuk mengetahui karakter mereka dan siapa di antara mereka yang pantas untuk menggantikannya kelak untuk menduduki tahtanya. Ketiga putranya telah menghadap dia dan ia telah membuat 3 kotak yang tertutup rapat yang akan diberikan kepada ketiga anaknya untuk dipilih. Jadi raja ini membuat 3 kotak karena 3 putranya untuk masing-masing dipilih untuk mendapatkan karakter dan siapa yang akan pantas menggantikannya kelak. Jadi kotak yang pertama ini berlapiskan emas. Kotak kedua berlapiskan perak dan kotak ketiga hanya terbuat dari tanah liat. Ketika calon pewaris kerajaan itu disuruh untuk memilih, dan tentu akan dimulai dari putra yang sulung sebagai anak yang tertua. Dan pilihannya jatuh pada kotak yang pertama, yaitu terbuat dari emas. Dan di atas kotak itu terpahat sebuah kata kekuasaan. Dengan penuh semangat dan sukacita dia membuka kotak itu cepat-cepat, tetapi alangkah terkejutnya ketika dia mendapatinya bahwa isi kotak itu hanya terdiri dari darah yang masih segar dan darah yang sudah membeku. Ya, genangan darah yang lama dan baru. Ini menandakan bahwa darah-darah itu tertumpah demi dan untuk sebuah kekuasaan. Lalu putra yang kedua pun mendapat kesempatan untuk memilih berikutnya. Dan dia memilih kotak yang berbalutkan perak. Dan di atas kotak itu terpahat sebuah kata kebesaran. Dan ketika dibukanya dia hanya menemukan abu. Ia menggambarkan abu dari orang-orang yang pernah besar, yang pernah jaya, yang pernah perkasa selama hidup mereka. Tapi toh kini tinggal menjadi abu. Lalu kini giliran putra ketiga untuk mendapat kesempatan dan tentu dia tidak punya pilihan yang lain. Kotak ketiga yang akan dipilih yang hanya terbuat dari tanah liat. Tetapi dia tidak mengeluh atau kecewa karena di atas kotak itu yang tertulis adalah kata Tuhan. Jadi ia begitu bahagia karena justru kotak itulah yang paling berharga dari ketiganya. Sebab Tuhan jauh lebih bernilai, lebih berharga dari apapun di seluruh alam semesta ini. Tapi cuma kenyataannya bahwa yang terjadi tidak banyak orang yang menjatuhkan pilihan untuk memilih hal tersebut. Nah, saudara-saudara, itu jugalah yang terjadi, yang dialami oleh orang Israel dalam bacaan kita saat ini. Bahwa dalam hidup mereka ada 3 fase yang mereka jalani, yaitu masa lalu mereka yang telah menjadi pengalaman dan sejarah. Dan fase kedua adalah kenyataan hidup yang mereka jalani hari ini yang telah menjadi kenyataan yang ada di depan mata. Dan fase ketiga adalah masa depan mereka yang akan menjadi sebuah impian atau harapan. Karena itu pengalaman bangsa Israel dalam bacaan kita sangat jelas menggambarkan bahwa mereka lebih senang menentukan masa depan mereka menurut ukuran mereka dan bukan menurut ukuran Tuhan. Dan karena itu mereka memaksa Samuel agar memilih seorang raja bagi mereka. Mereka menuntut Samuel sebab anak-anaknya yaitu Yoel dan Abia yang dipilih menjadi hakim atas mereka tidak hidup seperti ayahnya. Dan karena itu mereka mengejar lobah, menerima suap, dan memutar balikkan keadilan. Ya, ayat ketiga. Bisa dibayangkan bagaimana seorang hakim yang akan menentukan sebuah kebenaran, tapi selalu mencari keuntungan,
selalu mau menerima suap, dan selalu memutarbalikkan keadilan. Di manakah kita akan menemukan kebenaran ketika mendapati orang-orang yang seperti ini? Bangsa Israel mengira bahwa dengan desakan mereka kepada Samuel untuk menghadirkan raja akan membuat kehidupan mereka akan lebih baik. Dan masa depan mereka akan lebih baik. Mereka telah lupa dan tidak mau belajar pada masa lalu mereka bahwa kelangsungan hidup mereka dan masa depan mereka sesungguhnya berada di tangan Tuhan yang hidup. Berlangsungnya suatu kehidupan pada bangsa Israel itu tentu ditentukan oleh prakarsa Allah atau campur tangan Allah yang telah memilih, menentukan dan mengurapi seorang untuk menjadi alat di tangannya. Jadi keberlangsungan kehidupan bangsa Israel itu ditentukan oleh prakarsa Allah, campur tangan Allah yang memilih, menentukan dan mengurapi seorang untuk menjadi alatnya. Bukan berdasarkan kemauan mereka atau pilihan mereka. Sebab penolakan mereka terhadap prakarsa Tuhan akan menimbulkan kegagalan dalam kehidupan mereka. Artinya bahwa penolakan mereka terhadap pimpinan Tuhan dalam proses pemilihan pemimpin di tengah bangsa akan berakibat kehancuran, kegagalan, dan bencana. Dan karena itu kita bisa melihat bahwa pengangkatan dan pemilihan seorang raja dalam kehidupan Israel selalu dimulai dengan prakarsa Allah atau campur tangan Tuhan terlebih dahulu. Bukan mereka yang terlebih dahulu menentukan. Tetapi itu datangnya dari Tuhan. Dan karena itu saudara-saudara pendengar yang sama dikasihi Tuhan, kesaksian Alkitab menyaksikan bahwa ketika Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berperkara, Tuhan yang berprakarsa, maka segala bentuk kehidupan umat manusia dapat berjalan dengan baik. Itu bisa disaksikan oleh Daud dan Salomo. Karena memang Allah yang telah memilih, Allah yang telah mempersiapkan, Allah yang telah mengurapi. Dan karena itu hidup umatnya dalam sejahtera. Dan ketika penolakan terjadi atas kepemimpinan Allah, maka yang terjadi adalah kehancuran dan kegagalan. Doa Samuel telah memperingati bangsa itu, tetapi mereka lebih memilih untuk menentukan masa depan dengan ukuran mereka. Samuel telah memperingati bangsa itu, tetapi mereka lebih memilih untuk menentukan masa depan mereka dengan ukuran mereka. Kisah penolakan Israel terhadap Tuhan juga sering menjadi kisah-kisah dalam kehidupan kita manusia saat ini. Manusia sekarang lebih dominan, lebih cenderung mengandalkan kekuasaan, kedudukan, dan kebesaran mereka ketimbang mengandalkan Tuhan. Bahkan dalam kesombongan manusia, mereka beranggapan bahwa kekuasaan, kebesaran yang ada di tangan mereka dapat menjamin kehidupan dan masa depan mereka. Tetapi itu hanya sementara, tidaklah kekal. Sama seperti tadi, ketika dua putra raja ini memilih emas dan perak, simbol kebesaran dan kekuasaan, itu hanya sementara. Karena akan berakhir dengan menjadi debu, hanya akan menghasilkan tangis dan derita oleh karena peperangan.
Tetapi ketika kita memilih untuk dipimpin oleh Tuhan, maka yang akan kita alami adalah damai sejahtera. Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ia mengandalkan kekuatannya sendiri dan hanya tertuju kepada kekuatannya. Jadi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Jadi sangat berbeda. Orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya dan hatinya menjauh daripada Tuhan, itu akan menerima kutuk. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan, dia akan diberkati. Saudara-saudara, saat ini kita sedang berada dalam proses demokrasi yang sedang berjalan, di mana bangsa dan negara kita akan memilih pemimpin-pemimpin yang akan memimpin suatu daerah, secara khusus untuk daerah yang kita cintai, Tanah Toraja dan Toraja Utara. Firman Tuhan ini mau meneguhkan, mau mengingatkan. Siapa yang mau kita andalkan? Apakah manusia dengan kekuatannya, dengan kedudukannya, dengan kebesarannya? Atau kita akan mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita hanya kepadanya? Tapi janjinya sangat tegas, dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan karena itu, dia akan menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan yang akan dia pimpin. Karena di sana Tuhan yang memilih, Tuhan yang memperlengkapi, dan Tuhan yang mengurapi. Pilihan ada pada kita. Ketika kita memilih untuk menolak Tuhan, maka kita akan mengalami kehancuran dan kegagalan. Tetapi ketika kita ingin diberkati dalam hidup kita dan masa depan kita, maka pilihlah Tuhan. Tetapi yang pasti, bahwa anak-anak Tuhan telah berani untuk memilih dan mengambil suatu sikap yang benar dan baik, yaitu mengikut Tuhan. Sehingga firman Tuhan malam hari ini sungguh-sungguh meneguhkan kita bahwa Tuhan mau supaya kita mengandalkan dan menaruh harapan kita hanya kepada Dia. Karena Dialah satu-satunya pemimpin yang sejati yang akan menuntun setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Dialah gembala yang baik yang akan membawa kita ke air yang tenang dan ke rumput yang hijau. Aminkanlah firman Tuhan ini yang mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Semoga Roh Kudus akan menolong kita semua untuk selalu mengandalkannya dalam kehidupan kita dan menaruh segala harapan-harapan kita hanya kepada Dia saja. Amin. Firman Tuhan.
tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Oh, aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita syukuri firman Tuhan yang datang menyapa kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya. Karena itu kita satu di dalam doa dan pengharapan. Kita berdoa. Kembali lagi kami datang membawa seluruh kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Engkau yang mengatur setiap perjalanan kehidupan kami. Tidak ada satupun dalam kehidupan kami ini yang luput dari pantauan Engkau, ya Allah.
Dan karena itu kami mau belajar, supaya kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau dan menaruh harapan kami hanya kepada Engkau saja. Supaya hidup kami ini sungguh-sungguh boleh bermakna dan boleh berarti bagi diri kami, bagi orang lain, dan terlebih untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih firman-Mu yang boleh Engkau bagikan bagi kami malam hari ini. Biarlah itu menjadi pegangan, menjadi topangan, menjadi terang di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Karena kami tahu bahwa Engkau menghadirkan kami di tengah-tengah dunia ini hanya dengan satu tujuan, untuk memuliakan Engkau lewat setiap apa yang Engkau percayakan bagi kami. Dan karena itu ya Bapa di sorga, mampukanlah kami mengerjakan dalam tuntunan kuasa dan kasih-Mu saja, sehingga semuanya yang kami lakukan semata-mata untuk memuliakan Engkau saja. Karena itu ya Bapa di sorga, Roh Kudus-Mu lah yang akan menolong kami untuk terus memampukan kami dari waktu ke waktu untuk semakin menyerupai Engkau, sehingga hanya kehendak-Mu saja yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga seluruh hidup kami ini, tutur kata kami, tingkah laku kami, perbuatan kami, semuanya kami dasarkan hanya dalam kebenaran firman-Mu. Karena itu malam hari ini ya Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk semua anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada, dalam setiap keberadaan mereka, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam seluruh kehidupan mereka. Jangan Engkau pernah tinggalkan mereka, tapi Engkau selalu ada di tengah-tengah hidup. Sebagaimana janji-Mu menuntun kehidupan umat Israel, Engkau juga akan menuntun kehidupan kami ini. Engkau akan menjadi tiang api dan tiang awan di setiap perjalanan kehidupan kami, sehingga kami tidak kegelapan dan kami tidak termakan oleh godaan-godaan dunia. Tuhan, kami pun berdoa untuk anak-anak-Mu yang dalam pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Mungkin ada yang dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit. Mungkin ada yang dalam pergumulan oleh karena ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi. Mungkin ada yang dalam pergumulan-pergumulan dengan anak-anak mereka. Ada yang bergumul dengan pasangan-pasangan hidup mereka. Tuhan, Engkau berkuasa atas seluruh pergumulan-pergumulan kami ini. Karena itu hadirlah Engkau dan lepaskanlah kami dari segala beban-beban kehidupan kami, sehingga kami sungguh boleh berjalan dalam iman bahwa Engkaulah pemimpin kehidupan kami satu-satunya yang akan membawa kami menikmati damai sejahtera-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah keberadaan kami. Seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami berdoa secara khusus untuk proses demokrasi yang sedang berjalan di negeri kami, di berbagai daerah-daerah, secara khusus Toraja dan Tanah Toraja, Toraja Utara, yang sedang mempersiapkan diri untuk proses pemilihan kepala daerah. Mari Engkau hadir menuntun setiap proses yang sedang berjalan, sehingga kami sungguh-sungguh diberi hikmat dari Tuhan saja, untuk nantinya kami boleh memilih pemimpin yang Engkau kehendaki, yang mengandalkan dan yang berharap hanya kepada Engkau saja. Karena itu ya Allah, ya Tuhan kami, berilah hikmat bagi kami ketika kami nanti akan menjatuhkan pilihan dengan tuntunan kuasa Roh Kudus untuk memilih pemimpin kami di masa yang akan datang. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah kehidupan kami. Kami berserah ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan Engkau jaga, lindungi dalam peristirahatan malam hari ini. Untuk esok hari atas perkenan-Mu kami boleh bangun dengan kekuatan baru, menyongsong hari baru, hari karunia Tuhan, dengan penuh harapan yang pasti dari Engkau. Dan karena itu ya Allah, ya Tuhan kami,
ampunilah segala dosa kami, dan sempurnakanlah doa kami. Karena semuanya ini kami sampaikan hanya di dalam satu nama. Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami naikkan doa ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Semoga kita semakin diteguhkan dan dikuatkan. Sampai jumpa di Lentera Malam berikutnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.